Good night everybody, selamat datang di Kawan Belitung Stand Up. Dan peserta selanjutnya memiliki body tinggi, putih, artis, mantan pemain sinetron, dulu pernah bermain dengan Natasha Wilona. Siapa dia? Kita sambut saya sendiri. Oke. Perkenalkan, namaku Rizky Jeris. Singkatannya Rizky Jeris, pria paling tampan, lucu, dan humoris. Jadi hari ini tuh aku sengaja tidak mandi kawan ya. Karena kalau misalnya aku mandi, otomatis aku ganteng. Kalau aku ganteng, ini berbalik. Katanya orang ganteng itu susah lucu. Nah, jadi aku berharap malam hari ini dengan tidak mandi aku bisa lucu ya. Memang, karena memang kalau disebut masalah ganteng, aku cukup tersiksa. Dari tahun 1996 terlahir dengan wajah ganteng, imut, lucu, menawan, babyface sampai dengan sekarang tuh lah cukup lah ya. Dan aku nak cerita keresahan tentang profesi aku. Jadi profesi sehari-hari aku tuh adalah perangkat desa. Wow, Mika tahu kan perangkat desa? Ya kan? Tahu kan? Perangkat desa? Bayangan Mika tahu apa kan? Bayangan Mika tuh pasti, oh mafia tanah aja. Mafia proyek ya. Itulah sebab dari dulu sampai sekarang aku tuh hobi naik repo. Jadi biar orang-orang tuh ndak negatif thinking kan aku. Jangan sampai kini aku misalnya beli motor baru ya. Waduh, ini langsung tetangga aku tuh berubah jadi malaikat mungkar dan nakir, pencatat amal baik amal buruk. Oh mulai tuh pas aku naik motor kan, naik motor. Lihatlah Jeris tuh perangkat desa pasti sak jual tanah dia. Oke. Lewat pula nih naik mobil. Ujung proyek. Bro, jebol ya? Pokoknya asumsi masyarakat tuh semenjak aku jadi perangkat desa tuh aneh nih. Ada juga nih, serius nih. Ada tetangga aku nok sengaja datang ke rumahku tuh Jadi dia datang ke rumahku cuman enggak tahu sih, mungkin itu nak menyelidiki Padahal selama ini tuh kami tuh lah di inspektorat, BPKP, nindak kami tuh misalnya meriksa kami tuh. Ini tetangga aku tiba-tiba jadi BPKP. Wih, datang ke rumahku. Set. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru dibuka pintu dia langsung masuk ke dapur, lihat celingak, dilihat ada ke sertifikat tanah-tanah lebih kalau pikiran dia tuh gitu Jadi aku tuh semenjak jadi perangkat desa tuh harus jadi orang yang low profile. Harus jadi orang yang sesederhana mungkin. Jadi kalau misal kawan aku nanya, "Bro, jamin, Bro?" Kau lihatlah dompet aku nih, Bro. Enggak kartu vaksin isi ya. Kan BPJS. Yuklah kita makan, kita begadai kartu vaksin. Jadi aku tuh selalu alasan gitu. Bukan apa kalau misal aku nyebut, yuklah bro, kau makan. Ajak bebek lain, yuk, ajak bebek lain. Asumsi kawan-kawan aku tuh, Isa proyek pengadaan pupuk kemari ini model Sisa proyek ini. Jadi asumsi orang tuh terhadap kami perangkat desa itu adalah kami itu susah. Jadi kami itu banyak susahnya jadi perangkat desa tuh. Tapi kami itu susah nak nyebut susah. Serius, kalau kami nyebut susah, Pak, maaf Pak, kami ini jadi perangkat desa susah. Mereka tuh akan kalau kayak kami gini, kau pikir kau jadi perangkat desa tuh bapak aku nak nyuruh. Aku nyuruh kau jadi perangkat desa. Anda itu kemauan kau sendiri. Ngapa pula aku nyebut susah? Lah kena pula aku kan. Nok tadi aku tuh nak berkeluh kesah jadi susah, malah jadi tambah susah aku ngedengar umi-umian belau itu. Dan semenjak jadi perangkat desa tuh aku harus mulai belajar selalu senyum. Apapun yang terjadi, misalnya aku besakatkan bini, piring terbang, kuali terbang pas balik ke malam tetap harus senyum. Jadi pas ada masyarakat nak minta layan misalnya nak buat KTP, nak buat apa? Bang, kami nak buat KTP. Walaupun perasaan aku tuh kesal misalnya, pas malam tiba-tiba aku dengan nak-nak bini aku kunci pintu kamar. Tetap nih aku harus senyum. Mereka lihat aku. Iya Pak, ada yang dapat dibantu gitu. Jadi aku tuh harus senyum-senyum, ya maksakan diri lah gitu walaupun mungkin hati itu teriris, tercabik-cabik misalnya. Mika kan tahu sebagai anak laki misalnya, kayak pula rasanya pas gitu dengan anak-anak itu misalkan nak makan maksudnya ditutup pintu, orang bini tidak masak kan nak makan. Iya. Jadi serba harus sabar juga ngadapi orang. Jadi aku tuh harus jadi manusia sabar semenjak jadi perangkat desa. Walaupun kadang sabar manusia itu ada batas suburnya Iya. Kenapa? Karena di desa ini kita dituntut untuk bisa menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat. Kita harus jadi pelayan yang profesional. Jadi apapun kondisinya, walaupun orang marah-marah, itu kita harus sabar. Jadi memang selain aku tuh harus belajar selalu senyum, aku harus belajar sabar semenjak jadi perangkat desa. Jadi misalnya ada orang marah nih, boy bantuan aku belum cair.
Aku jak kaper kan dapat semalam bantuan dari bini aku, menyalurkan psikologis aku. Ikam lah berumi-rumi kan aku pula. Kan tidak mungkin aku jawab gitu kan. Iya aku tuh sabar pak. Cuman kadang-kadang memang kalau kelewat batas, kita tuh sebagai manusia yang namanya manusiawi lah ya. Adalah kadang gerebusannya. Tapi di belakang. Tidak berani soalmu di depan. Bukan bahasa apa, rata-rata masyarakat aku tuh kan pekerja kulung, pekebun, no otot ada belangkai-belangkai. Nih gak tahu kan? Mun aku misal nak marah kan dia. Nak apa ikam bang? Ikam pikir aku nih tak sabar itu ke? Ikam nak apa marah-marah kan aku? Tak bisa kayak gitu. Bisa-bisa aku digini belum. Kau nak apa kau? Lah kecil hitam, belagu nak ngenggarang pula. Lah jadi babuk masyarakat gitu. Susah kawan. Sebenarnya jadi perangkat desa itu susah. Tapi itulah aku sebut. Kami jadi perangkat desa itu susah nak nyebut susah. Susah nak maju juga. Kenapa kami susah nak maju itulah? Karena banyak di sana tetangga-tetangga kami ini rajin ngelihat posisi kami itu dipantau terus. Jadi kami itu lah macam artis lah di desa. Sering dipantau-pantau gitu. Kemana-mana kegiatan kami itu kalau status sosial media kami itu dipantau. Misal kami makan nyaman sedikit. Lah disebut lagi. Isak duit muat KTP ini pasti ini. Pungli ini. Jadi aku isak kemari. Mau orang, ini cerita sedikit. Aku mau orang itu bukan orang Belitung, tapi orang Lombok. Jadi aku bawa ke salah satu instansi karena beliau itu nak rekam KTP. Pas aku nak rekam KTP, karena beliau ini statusnya bukan orang warga Belitung, jadi tentunya harus ngadap ke kepala dinas. Di sini itu mulai ada pikiran-pikiran, ternyata kan nggak tetangga, kepala dinas pun pandai seuzon, aku pikir ya. Jadi dia tuh natap aku tuh dengan penuh tajam. Ngapa kau nak ngurus dia? Kan tidak mungkin juga pak, aku nyebut gini, tidak mungkin juga pak dia datang kuser ketutup pintu, kan tidak mungkin pak. Namun jak pelayan, siapapun punya hak untuk dilayani. Jadi memang banyak asumsi-asumsi negatif setelah aku berada di perangkat desa. Dan dulu aku jadi tukang galon. Jadi aku dulu isak mantan tukang galon bang, iya kan? Tapi tukang galon itu tidak lama, sekitar 2 tahun enggak. Banyak suka duka juga. Alhamdulillah walau kerja keras tidak isa asam lambung. Serius, begitu duduk di jadi perangkat desa, asam lambung naik, sampai dulu pernah overdosis obat gara-gara saking stresnya pemikiran di desa. Jadi banyak hal-hal yang memang orang tuh tidak tahu sebenarnya. Kiapa susahnya jadi perangkat desa. Orang tuh nggak bawaan tuh kiapa supaya kita dapat jadi pelayan yang maksimal, memberikan perubahan untuk pembangunan. Padahal kita ini kadang-kadang bingung juga dengan pemerintahan pusat, karena di desa itu diberi duit, tapi jadi comot. Jadi istilahnya kau diberi duit nih untuk anggaran 1 miliar misalnya, tapi jadi suruh bayar pajak gitu. Ini apa faedahnya gitu? Pemerintah nyomot pajak dari pemerintah gitu. Ini agak susah nih. Ini enggak tahu statement pemerintah tuh kayak apa. Dan sekarang PPN itu lah naik jadi 11% pula. Kenapa tanggung amat dinaik aja jadi 100% pak? Biar kami enggak punya tanggung jawab. Karena susah loh tanggung jawabnya. Tanggung jawab jadi perangkat desa itu hari ini kita melakukan transaksi 5 sampai 10 tahun ke depan itu agi jadi tanggung jawab kami pak ya. Itulah resikonya jadi kerja di kantor desa. Dan juga kemarin tadi disinggung dari Abang Duda masalah buaya, ya Bang Hilman tadi nyinggung masalah buaya juga. Sebenarnya aku ngasinkan buaya nih, kenapa? Karena buaya nih sering jadi kambing hitam, sedangkan kambing hitam sering dijadikan buaya. Ngerti gak sih? Misalnya ada buaya, ini di kambing hitam kan, misalnya laki rajin ngerayu bini, itu pun buaya itu. Padahal sebenarnya buaya itu adalah hewan yang setia. Sedangkan kambing yang nggak tahu apa-apa, kenapa harus dibawa di dalam? Itu yang sampai saat ini aku jadi pikir, kenapa kok kambing, buaya, laki-laki yang brengsek? Itu apa hubungan mereka nih antara 3 ekor ini? Setiap laki-laki yang brengsek itu dikalokai buaya darat, sedangkan buaya adalah hewan yang setia. Sedangkan kambing yang nggak ada kontribusi disertakan di kambing hitamkan nih buaya. Emang parah lah asumsi manusia ini. Terkadang kita sebagai manusia ini juga ndak kuang gila nurut hawa nafsu, misal ngejat seorang tuh aja Jadi kita jangan sampai kita sebagai manusia ini tidak punya kehewanan. Perikehewanan. Benar. Karena kita sering sekali tidak berperikehewanan. Padahal buaya ini ya sebenarnya adalah hewan yang setia. Siku lagi. Banyak no bini tidak rajinkan buaya katanya. Padahal tidak tahu. Kemarin aku melihat postingan anak buaya itu harganya 25 juta coy. Jadi anak buaya, anak nih ya, bukan bapak buaya. Anak buaya harganya 25 juta. Bayang kiapa jadi bapak buaya? Harganya berapa gitu kan? Tapi no bini tidak rajin kan laki-laki buaya. Padahal kan kalau dekat ke laki-laki buaya sendaknya dapat benih anak buaya kan? Oke,
Rizky Jeris, segitu aja. Terima kasih. Wih, yang udah materi, wih.